Awal mula orang Rusia mengagumi Indonesia karena sebuah legenda misterius di Rusia. Presiden Vladimir Putin mengungkit mengenai jasa-jasa Rusia atau Uni Soviet terdahulu pada saat Putin menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Istana Kremlin pada hari Kamis 30 Juni 2022 yang lalu. Saya ingatkan kembali bahwa negara kami membantu Indonesia membangun kenegarawan dan memperkuat posisi Republik Indonesia yang baru merdeka di kancah internasional. Begitu ujar Putih selain menyinggung bantuan Uni Soviet ketika awal kemerdekaan Indonesia. Putin juga mengungkapkan peran Rusia saat membantu membangun infrastruktur Indonesia. Ketika itu katanya Uni Soviet banyak mengirim spesialis insinyur dan ahli konstruksi ke Indonesia. Uni Soviet kala itu jelas Putin juga berperan dalam membangun infrastruktur, transportasi, industri besar, stadion, rumah sakit, dan institusi di Indonesia. Bahkan tambahnya beberapa bangunan itu masih beroperasi hingga saat ini. Pada pertemuan itu, Putin juga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra utama Rusia di Asia Pasifik. Rusia akan terus membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, yakni saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi, persahabatan, dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama sejak dulu, begitu ujar Presiden Putin. Seorang ilmuwan Rusia yakni Vladimir Ibriginsky mengungkapkan, pada mulanya orang-orang Rusia memendam kekaguman terhadap kawasan Nusantara semenjak abad ke-11, namun menurut Tommy Lebang, dalam bukunya Sahabat Lama Era Baru yang dimuat Tirto, kekaguman itu bersifat misterius karena mereka sendiri tidak tahu sebenarnya di mana Nusantara itu. Pengetahuan masyarakat Rusia hanya berasal dari mitos-mitos. Itu berupa kepercayaan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai sebuah taman Eden yang memiliki kekayaan berupa emas dan batu yang berharga lainnya, begitu ujar Tommy Lebang dalam bukunya. Saat dalam jajahan Belanda, Kekaisaran Rusia telah menempatkan seorang konsul pertama dan terakhir di Batavia, yaitu Mbak Kunin. Dia memegang jabatan sebagai konsul itu pada periode 1864 hingga 1899. Hubungan Rusia-Indonesia juga terkait dengan sosok Tan Malaka yang hadir dalam Kongres Komite 4 di Moskow pada tahun 1932. Bukan hanya Tan Malaka, ada juga Munawar Musso yang pernah tinggal di Moskow. Musso merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI di tahun 1920 hingga pemberontakan PKI di Madiun 1948. Di Moskow, Musso menyusun bahan pelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa Uni Soviet. Hubungan ideologi ini kembali muncul saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Uni Soviet menjadi salah satu negara yang terus-menerus mendukung kemerdekaan Indonesia. Andrew Gromyko pada sidang PBB dalam kurun waktu 1945 hingga 1917 terus mempelopori gerakan mengecam Belanda yang melestarikan penjajahan di Indonesia. Pers Rusia pun dipenuhi dengan reproduksi berita tentang para pejuang kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet juga mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang mereka suarakan dalam beberapa forum internasional seperti Konferensi Asia di Delhi pada tahun 1949, serta Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau EKO pada tahun 1947 hingga 1948. Seperti dikabarkan oleh Kompas, beberapa tokoh bangsa seperti Ali Sosro Amijojo, Insinyur Juanda, Sartono Wilo, dan Adam Malik secara terang-terangan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Uni Soviet dalam pidato-pidato mereka. Kemudian pada tahun 1948, secara de facto, Uni Soviet mengakui kemerdekaan Indonesia.
lantas disusul dengan pengakuan de jure sekaligus pembukaan hubungan diplomatik Uni Soviet Indonesia pada tahun 1995. Agus Seryono yang pernah menjadi Wakil Dubes RI untuk Federasi Rusia pada 28 November 2009 yang lalu pernah menulis artikel berjudul 60 tahun hubungan RI-Rusia. Menurutnya, hubungan Rusia dan Indonesia terjalin begitu harmonis ketika zaman Presiden Soekarno. Dalam periode hubungan harmonis Indonesia-Uni Soviet, Presiden Soekarno tercatat telah 4 kali datang ke Moskow dalam kurun waktu 1956 hingga 1964. Bahkan Bung Karno merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di Rusia. Dalam perayaan ulang tahunnya, Presiden Rusia saat itu memberi kado ulang tahun berupa patung seorang gadis yang sedang memegang dayung, karya seniman kenamaan Maziner. Patung ini kemudian dikirim dengan kapal laut dan kini terpanjang di Istana Kepresidenan Bogor. Uni Soviet memang menghormati sosok Bung Karno ketika kunjungan Soekarno ke Leningrad. Dirinya termanggu pada bayangan bangunan berbentuk masjid, namun malah dimanfaatkan sebagai gudang. Presiden Soekarno meminta bangunan itu dikembalikan sesuai fungsinya, yakni sebagai tempat ibadah. Hanya dalam waktu separuh hari saja setelah kunjungan Presiden Soekarno. Bangunan itu kembali menjadi masjid yang saat ini dikenal sebagai Central Mosque, begitu tulis Retno Marsudi dalam Rusia Beyond. Ketika hubungan harmonis itu berlangsung, Uni Soviet tercatat mengalirkan banyak bantuan dana yang diperuntukkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, Hotel Indonesia di Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, serta beberapa tempat yang lainnya. Salah satu yang menarik adalah ketika Bung Karno melontarkan gagasan tentang Tugu Nasional. Pada tahun 1955 saat itu Bung Karno meminta pendapat atau saran dari Nikita Khrushchev yang merupakan sekjen Uni Soviet saat itu terkait gagasan tersebut. Saat itu Khrushchev malah menyindir Bung Karno yang lebih memilih mendahulukan dasi ketimbang membelikan celana kepada bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Namun kendati mengkritik, Uni Soviet tetap memberikan bantuan kepada Indonesia. Tidak hanya membangun Tugu Monas, tetapi mereka juga menyumbang pembangunan Stadion GBK dan juga Masjid Istiqlal. Uni Soviet juga diketahui menjadi pemasok utama persenjataan dan peralatan tempur pada era Soekarno, terutama saat Trikora untuk pembebasan Irian Barat dan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora untuk konfrontasi dengan Malaysia. Tercatat Uni Soviet menggelontorkan uang senilai 600 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia dalam bentuk kapal penjelajah destroyer, kapal selam tank amfibi, dan pesawat tempur MiG. Tak heran ketika itu Angkatan Laut Indonesia disebut menjadi angkatan laut terkuat kedua setelah Tiongkok. Eratnya hubungan bilateral juga tercermin di bidang-bidang lain. Pada tahun 1956, pengiriman pertama kali mahasiswa Indonesia ke Moskow pun dimulai. Dari 7 mahasiswa, 2 diantaranya adalah pekerja film yakni Sumanjaya dan Ami Priyono. Hingga tahun 1962, tercatat sekitar 700 mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai universitas di Rusia. Dan sejumlah perwira angkatan laut belajar di Uni Soviet. Beberapa dari mereka tidak bisa kembali karena peristiwa gerakan 30 September. Setelah peristiwa GTNS, kemesraan Indonesia Uni Soviet lantas pupus. Orientasi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berseberangan dengan pemerintahan yang lama. Soeharto membekukan segala bentuk hubungan kerjasama dengan Uni Soviet. Hal ini ditandai dengan dibubarkannya Lembaga Persahabatan Indonesia-Soviet. Hubungan kedua negara tercipta kembali pada era 90-an. Uni Soviet bubar, sedangkan rezim Soeharto pun tumbang pada era milenium baru. Hubungan yang telah terputus kembali terjadi dengan kerjasama antara Indonesia dan Rusia pasca komunisme runtuh. Jadi di sini kita sudah sedikit tahu kenapa bangsa Rusia adalah bangsa kulit putih yang notabene adalah bangsa barat yang respect dan sangat suka dengan Indonesia, tanpa dibuat-buat dan terlihat lebih tulus dan apa adanya.
Karena Indonesia adalah Taman Eden dalam legenda Rusia. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?